kita semua. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bahrul Ilmi dari Universitas Kyai Haji Abdul Abbas Bulloh, Prodi Agribisnis. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang tanah. Dan sebelum penjelasan tentang tanah, saya ada sedikit quotes, yaitu manusia asalnya dari tanah, makan dari hasil tanah, berdiri di atas tanah, dan akan kembali ke tanah. Jadi jangan sombong karena kita sama-sama dari tanah. Tanah, sistem kompleks dan dinamis. Udara tanah menempati ruang pori makro, yaitu O2 untuk pernapasan akar tanaman dan mikrobia. Air tanah menempati pori mikro, mengandung hara serta senyawa asam dan basa yang dapat mengurai dan melarutkan mineral tanah. Clay, lempung, dan humus sebagai gudang penyimpanan dan pelepasan unsur hara tanaman. Tanah mineral dan tanah organik, yaitu tanah organik atau histosol, gambut atau organosol. Tanah dengan kandungan bahan organiknya lebih dari 20%. Terbentuk karena proses penguraian bahan organik lebih lambat dibandingkan penimbunannya. Terjadi di daerah dengan drainase buruk yang tergenang air sehingga banyak mikrobia atau anaerob yang menguraikan bahan organik, misalnya di daerah rawa, pasang surut, atau di daerah cekungan. Bersifat pH rendah, unsur hara rendah, sulit pengelolaannya. Tanah mineral yaitu tanah yang kandungannya bahan organiknya kurang dari 20%, atau tanah mineral itu organisme tanahnya sedikit. Yang banyak itu seperti mineral. Itu mineralnya, kandungan mineralnya itu lebih dari 80%. Bahan induk terutama berasal dari pelapukan batuan. Tanah mineral itu seperti tanah yang berada di batu bara, atau tanah yang seperti di tanah-tanah yang kurang organisme. Dan itu susah untuk susah sih untuk penanaman tumbuhan. Kita perlu secara rutin untuk perawatan tanah tersebut, yaitu dengan cara bisa dengan menyebar pupuk secara rutin, dengan untuk menambahkan pH tanah atau menambahkan unsur-unsur seperti dengan menambah organisme juga, organisme tanah untuk kesehatan tanah tersebut. Faktor-faktor pembentukan tanah, yaitu tanah itu terjadi karena adanya iklim, jasad hidup, bentuk wilayah, bahan induk, dan waktu. Iklim, jasad hidup yaitu termasuk faktor aktif, dan faktor pasif yaitu bentuk wilayah, bahan induk, dan waktu. Proses pembentukan tanah yaitu ada dua, yaitu pelapukan dan perkembangan profil. Pelapukan yaitu berubahnya bahan penyusun batuan menjadi bahan penyusun tanah atau geologi destruktif. Contohnya yaitu batuan besar, kerikil, dan pasir. Itu menurut pelapukan fisika. Dan pelapukan kimia yaitu batuan feldspar dan mineral clay. Perkembangan profil atau pedogenesis terbentuk lapisan tanah yang disebut horizon, yang merupakan salah satu ciri suatu jenis tanah pedogolis kreatif. Contoh terbentuk horizon tanah akibat proses pencucian dan pengendapan. Iklim. Itu iklim ada dua, temperatur dan curah hujan.
Perbedaan temperatur yang besar menimbulkan pelapukan fisik dan penguraian mineral secara kimia dan memperbesar evapotranspirasi dan pelarutan. Curah hujan yaitu penguraian mineral dan bahan organik agensia dalam proses pencucian atau eluviasi dan pengendapan iluviasi dalam tanah. Berdasarkan curah hujan itu ada hamid dan arid. Humid dan arid. Humid yaitu curah hujan tinggi dan arid yaitu curah hujan yang rendah. Humid yaitu proses mempercepat proses pelapukan kimia, berguna yaitu untuk mempercepat proses pelapukan kimia. Vegetasi lebat. Jadi kalau curah hujannya tinggi kan banyak tuh organisme tanah yang keluar seperti cacing, ulat atau sebagainya. Itu akan lebih banyak. Bahan organik tinggi. Terus eluviasi intensif. Kalau arid yaitu curah hujannya rendah, yaitu kurang subur. Seperti tanah itu kan akan menjadi kering, dan kering itu susah untuk organisme tanah yang bisa berkembang di tanah tersebut, dalam tanah tersebut. Jasad hidup yaitu proses pembentukan tanah. Itu mulai vegetasi berkedudukan tetap dan waktu lama. Jasad makro dan mikrobia tanah yaitu pengurai bahan organik, dan manusia pembentukan tanah. Jadi ada batuan induk, itu sus kimia, tekstur batuan dan sifat masam basah, mudah sukarnya pelapukan mineral. Bentuk wilayah yaitu adanya dataran, berombak, bergelombang, berbukit dan bergunung. Berpengaruh pada pergerakan air juga. Contoh bentuk wilayah yaitu pasir kuarsa, itu bergelombangan, patsolik, merah kuning, datar hidromorf. Ada juga waktu yaitu tergantung batuan induk, iklim, jasad hidup, dan bentuk wilayah. Misalnya di daerah tropika dengan curah hujan besar, temperatur tinggi, dan vegetasi lebat, maka pembentukan tanah dari batuan padu perlu 50 tahun. Batuan induk abu vulkan hanya perlu 14 tahun. Fase pembentukan tanah menurut MOHR yaitu taraf permulaan yaitu BI baru mengalami pelapukan dan belum ada perkembangan profil. Taraf juvenil yaitu proses perkembangan profil mulai berjalan. Ketiga yaitu taraf viril yaitu proses pengembangan dalam saat optimum. 4. Taraf senil, proses perkembangan sudah lanjut. 5. Yaitu taraf terakhir yaitu proses pelapukan sudah berakhir. Dan kesuburan tanah juga itu penting, kesuburan tanah yaitu dengan banyaknya organisme tanah. Bahan organisme tanah adalah salah satu komponen yang sangat penting untuk kesuburan tanah, di mana bahan organik tanah akan menyumbang sebagian besar unsur hara yang ada di dalam tanah atau BOT. Bahan organik tanah yang ada di tanah yaitu berasal dari vegetasi tanah atau jasad yang tadi kita sudah bahas tadi, yang sudah mati itu akan terdekomposisi, terurai oleh mikroorganisme yang ada di dalam tanah, sehingga dia menjadi bahan organik tanah. Kesimpulan bahan organik tanah yaitu berasal dari jaringan tanaman yang sudah mati atau berasal dari binatang yang sudah mati. Jadi semakin suburnya tanah, yaitu
semakin banyaknya organisme tanah, seperti banyaknya hewan-hewan, terus tumbuhan-tumbuhan di daerah tersebut, terus juga rantai makanan tetap terjaga, itu organisme tanah akan tetap subur dan tanah tersebut akan tetap subur karena dengan tinggi curah hujan juga bisa mempengaruhi dengan organisme tanah.